alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kersana, Ibu Siwi Sitorosmi SPD DPD. Yang saya hormati Bapak Komite Sekolah yang diwakili oleh Bapak Suginevo, orang tua, wali murid yang sudah berkenan hadir, kemudian calon guru penggerak angkatan 7 dan anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, kita bisa bersama berkumpul di acara aksi nyata dari program calon guru penggerak mengenai pemetaan 7 aset utama yang nanti akan diulas satu persatu oleh para calon guru penggerak. Marilah bersama-sama kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Siwi Sitorosmi SPD DPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Komite SMP Negeri 2 Kersana, yang saya hormati calon guru penggerak SMP Negeri 2 Kersana, yang saya hormati pula orang tua wali murid, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMP Negeri 2 Kersana. Pada pagi hari yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan baik ini adalah merupakan momen yang langka. Tidak semua sekolah beruntung mendapatkan momen seperti ini, di mana dalam satu sekolah ada 5 CGP. Hal itu hal yang patut kita syukuri, kita banggakan. Oleh karena itu, kita sepatutnya berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang berkumpul di sini akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Ya. Pertama kali datang ke sini, terus terang saya merasa bangga ya. Ternyata kemarin itu Pak sudah ada pendampingan yang tadi saya ceritakan, ada pengajar praktik di sini. Ternyata SMP 2 Kersana itu yang CGP-nya paling banyak ya. Nah, CGP yang paling banyak ini adalah merupakan potensi, sebuah potensi. Kenapa ada program guru penggerak? Itu sesuai judulnya, penggerak. Jadi motonya Pak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi tergerak dalam diri sendiri untuk melakukan inovasi, melakukan perubahan, bergerak tentu saja dengan melakukan aksi nyata seperti yang hari ini dilakukan Bapak Ibu. Menggerakkan orang lain. Jadi targetnya itu memang transformasi pendidikan Pak, mengubah pendidikan yang ada di Indonesia dari akar rumputnya, dari guru-gurunya, diubah cara berpikirnya, mindsetnya, pergerakannya, sampai pada mengubah orang lain. Nah, untuk hari ini yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi di guru penggerak ini ada materi yang namanya inquiry apresiatif, betul ya? Ya. Jadi kita itu memandang
sekolah sebagai suatu aset, kita lihat sisi positif yang dapat dikembangkan, potensi dari sekolah ini apa. Dan kalau kita lihat potensi di sekolah kita kan ada berupa lahan yang luas. Mari nanti sama-sama kita lihat kira-kira perubahan apa yang bisa kita lakukan. Kemarin dari pemaparannya Pak yang itu mau membuat sekolah ini menjadi lebih asli gitu Pak. Itu kan memang potensi aset yang harus dikembangkan. Ini juga aset sumber daya manusianya dengan jumlah PNS ASN 36 ya, dari seluruh total 50. Saya harapkan mampu mengoptimalkan, mampu memaksimalkan gerak kita bersama dalam mewujudkan visi misi sekolah yang sudah berubah visinya ya Pak, prima. Ya nanti coba disosialisasikan, tahun ajaran baru mungkin bisa kita terapkan, dibuat banner, sosialisasinya seperti itu. Itu merupakan program yang bagus, kemajuan. Saya sangat mendukung. Kalau memang saya juga dulu dari beberapa angkatan 1 ya, dan memang tujuan besarnya itu dari Mas Nadiem ya, memang untuk melakukan perubahan pendidikan. Jadi yang selama ini mungkin secara dari top down ya, dari atas, kalau perubahan itu perubahan kebijakan, perubahan aturan. Kalau sekarang lebih ke bottom up, dari bawah. Perubahannya itu perubahan SDM-nya. SDM-nya dulu yang berubah dari cara berpikirnya, cara bergeraknya. Nanti akhirnya tujuan terbesarnya yaitu pendidikan di Indonesia lebih maju. Nah, mungkin nanti pemaparan yang akan disampaikan lebih lengkapnya adalah oleh Bapak Ibu CGP tentang aset yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang digaungkan itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi orang tua wali murid nanti tidak merasa risau. Makanya di sekolah ngapain bahas sih? Ngapain aja sih di sekolah? Hasilnya apa? Outputnya apa? Dan ternyata sudah kita laksanakan yang nyata itu berupa P5. Ya, P5 sudah kita laksanakan dan itu merupakan aksi nyata dari kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Kenapa dikatakan merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantoro, jadi kita itu mengacunya justru bukan paham barat Pak, mengacunya pada Ki Hajar Dewantoro. Dimana menurut Ki Hajar Dewantoro itu manusia atau anak atau murid itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Itu yang kita optimalkan. Anak tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, itu yang berbeda. Dan jiwa yang merdeka itu melakukan kebaikan, melakukan perubahan itu dari hati, tidak ada paksaan dari manapun. Nah, yang saya harapkan juga Bapak Ibu berlima ini nanti akan menerapkan sebuah inovasi merdeka mengajar. Jadi menerapkan ilmu yang sudah didapatkan itu bukan karena reward dari pemerintah nanti ada penghargaan apa, tapi benar-benar dari jiwa yang merdeka, dari kesadaran penuh, karena secara sadar, secara ikhlas ingin melakukan perubahan dan perbaikan di sekolah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini sekedar berbagi pengalaman agar kita lebih termotivasi, mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Dan saya kemarin juga mendukung aksi nyatanya Bapak Ibu. Saya tekankan dilaksanakan di sekolah. Kami menunggu. Ayo gebrakan apa yang akan kita buat, kita rumuskan bersama-sama. Udah komunitas praktisi tahun ajaran baru, kita buat jadwal setiap 1 minggu sekali ada pertemuan komunitas praktisi dan saling berbagi praktik baik. Nanti di situ akan perubahannya akan terasa, akan masih. Saya harapkan seperti itu. Dan siapa lagi yang menggerakkan kalau bukan dari guru-guru itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika terlalu banyak yang saya sampaikan, ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan tunjangan bagi kami calon guru penggerak. Semoga menjadi
setelah kami nanti dinyatakan lulus guru penggerak menjadi pendobrak dan pionir di sekolah kita tercinta SMP Negeri 12. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, sambutan berikutnya dari Bapak Komite Sekolah pada Bapak Sukinevo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati orang tua wali murid, Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Bersama yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah dalam keadaan sehat kita dipertemukan dalam forum sosialisasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara yang diselenggarakan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kami sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kita selaku umatnya tentu berharap akan mendapat syafaat yang diberikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah forum yang cukup membanggakan, khususnya kami dari komite, dengan adanya program guru penggerak, di mana disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bersama ini dinominasikan 5 orang untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran, sehingga semuanya 5-5-nya lulus menjadi guru penggerak. Memang betul ini menandakan bahwa SMP Negeri 2 ini sangat punya potensi, Pak. Ya, kan ini yang terbanyak jumlahnya, artinya kualitas dari SDM yang kita miliki ini cukup membanggakan. Terlebih ini kehadiran Ibu Kapsek yang baru ini, beliau juga guru penggerak. Ini sangat terpadu ini Bu nanti ya. Tentunya lompatannya harus lebih cepat. Ya kami juga dari komite ya juga mewakili dari wali murid. Ini sangat banyak sekali. Nah, bagaimana program pemerintah ini untuk bisa dilaksanakan, diimplementasikan secara baik, benar, dengan misi merdeka. Artinya kita belajar anak-anak dari hati, guru-guru juga mendidik dari hati, semua yang dilaksanakan dengan ikhlas. Ini yang diharapkan pemerintah dan juga masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sebetulnya tidak sulit ketika kita bisa menyajikan satu kepercayaan, menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Apa? Yaitu dengan karya nyata, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berdampak tentunya kepada peningkatan kualitas pendidikan anak-anak. Ini terus terang Pak Adi, artinya bagaimana nanti mengkolaborasikan Ibu Kapsek juga sebagai angkatan pertama guru penggerak, kemudian ini nanti disusul Bapak dan Ibu guru masuk juga guru penggerak, artinya ini akan berkontribusi yang sangat baik ya untuk kemajuan sekolah. Tadi saya juga setuju kalau ada program visi sekolah asri ya, karena dengan keasrian itu membuat otak anak-anak ini menjadi jernih, sejuk, ya, fresh, sehingga dalam menerima KBM ini akan bisa diterima. Ini memang harus dimulai dari hati Pak. Kalau dari hati artinya tanpa pamrih ya, baik itu yang PNS, yang non PNS atau ASN ya, itu tetap semangat untuk memberikan sumbangsi pendidikan kepada anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kiranya itu yang bisa saya sampaikan sebatas memberikan motivasi dan dukungan secara murid. Tapi tentunya yang namanya program itu tidak terlepas dari dana pendukung ya. Kita punya program tanpa dana juga akan menggantung. Nah kami dari komite apa yang menjadi program sekolah, kami siap untuk mengkomunikasikan dengan wali murid. Barangkali dipandang perlu untuk minta bantuan secara finansial untuk kemajuan sekolah itu sendiri, dan efeknya adalah untuk kemajuan anak didik kita semua.
Saya yakin ketika kita bisa menyampaikan dengan baik, kemudian juga bisa melaporkan apa yang diprogramkan bisa terlaksana, ini sudah tertanam adanya satu kepercayaan, sehingga kedepannya juga masyarakat percaya dan mudah ketika diajak bekerja sama untuk membangun pendidikan. Mungkin itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugidewo, wakili dari komite sekolah yang telah siap mendukung apapun program yang akan disampaikan, yang akan kita jalankan untuk kemajuan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tibalah pada saat acara inti dari kegiatan hari ini, yaitu pemaparan dari pemetaan 7 aset utama sekolah kita SMP Negeri 2 Kesasa. Dan selanjutnya, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yeti Arianti SPD. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suginovo atas kehadirannya, dan beliau ini kontribusinya luar biasa terhadap SMP Negeri 2 Kesana. Kalau tidak salah, saya murid itu betul-betul mampu dan dapat menjadi satu-satunya apa yang menjadi tujuan dari kami di sini. Oleh karena itu, kami akan menggali segala aset yang ada di sekolah ini. Muara akhirnya adalah untuk menciptakan tadi segala kepentingan untuk murid, supaya murid itu mampu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi sekarang itu tidak penting lagi pintar atau anak itu punya pengetahuan yang seperti layaknya IQ-nya itu tinggi. Yang paling penting adalah kebahagiaan dan keselamatan anak yang setinggi-tingginya. Itu yang akan kami raih. Dan untuk menuju kepada tujuan tersebut, kami tadi sekali lagi akan mencoba menggali segala aset potensi yang ada di sekolah ini. Tentunya sebagai ekosistem sekolah ini merupakan satu kesatuan dari berbagai unsur yang akan kami coba padukan, satukan menjadi satu kesatuan, sehingga akan saling berhubungan satu sama lain dan menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dan kalau kita lihat, ternyata banyak sekali di sekeliling kita itu yang dapat kita jadikan potensi, yang dapat kita gali sampai sedalam-dalamnya. Dan untuk membentuk satu ekosistem tadi ternyata merupakan gabungan antara faktor biotik, yaitu unsur hidup. Unsur hidup ini tentunya seperti kita sebagai guru, kemudian kepala sekolah, kemudian Ananda ini juga tadi sebagai murid, bisa kita gali potensinya. Selain guru, terlibat juga tenaga pendidikan, kemudian pengawas sekolah, kemudian orang tua. Orang tua juga ini peranannya sangat penting sekali, karena melalui orang tua kita dapat mengawasi pergerakan murid yang tentu tidak 24 jam ada di lingkungan sekolah.
Tapi terkadang Bu, di sini itu mungkin Bu Ciwi supaya lebih mengetahui kondisi sekolah kita itu, mayoritas orang tua anak-anak di sini itu merantau Bu. Jadi tidak 100% memantau anaknya. Jadi kalau ada beberapa kasus anak yang sering bolos atau mungkin sering tidak berangkat, itu harapan kecil akan menemui orang tuanya di rumah. Paling adanya neneknya atau terkadang malah tidak ada sama sekali. Jadi mereka ada alasan tidak ada yang membangunkan. Padahal mungkin perilaku mereka sendiri yang begadang sampai malam. Jadi memang pergaulannya memang masih perlu dipantau betul-betul. Selain orang tua tadi yang ikut mendukung untuk faktor biotik ini adalah masyarakat sekitar sekolah. Di sini kami juga melakukan satu kerjasama untuk membawa peranan masyarakat sekitar sekolah kita, tentu dengan beberapa tahapan-tahapan yang dilalui oleh pihak sekolah. Dan di sini ada peran komite yang betul-betul luar biasa untuk kami, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi program. Tentu kami selaku pihak penggerak di sekolah ini, selaku guru, tidak akan pernah melupakan peran dan jasa dari komite di sekolah kami ini. Dan yang berikut adalah dinas terkait. Di sini kami selalu melakukan kerjasama dengan dinas terkait, karena bagaimanapun kami adalah tetap dalam naungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Brebes yang tidak akan dapat menjadi negara sendiri. Semua adalah tetap dalam pantauan dan koordinasi dari dinas yang ada di lingkungan Kabupaten Brebes. Dan tak lupa di sini adalah pemerintah daerah juga selalu berperan. Tentu kami selalu mengadakan satu koordinasi ke atas. Kaitannya adalah dalam rangka menyukseskan segala program yang kami miliki, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa yang tadi saya sampaikan itu merupakan faktor biotik, dan tadi yang saya sampaikan lagi, untuk membentuk ekosistem sekolah tentu harus terjalin interaksi, harus ada interaksi antara faktor biotik ini dengan abiotik. Abiotik ini unsur yang tidak hidup. Tadi unsur hidupnya berupa manusia atau human yang akan melaksanakan segala program yang sudah ditentukan dan dilaksanakan. Nah, di sini ada faktor abiotik berupa keuangan. Semua program akan terlaksana, tidak memungkiri pasti membutuhkan adanya pendukung yang paling kuat, yaitu keuangan. Kemudian sarana dan prasarana yang menunjang. Ini yang coba akan kita gali. Apa saja sih sarana yang kita miliki? Apa saja sih prasarana yang ada di sekitar kita yang rupanya bisa kita gali sedalam-dalamnya supaya menjadi satu aset atau potensi yang dapat kita jadikan sebagai aset yang nanti akan mengembangkan, memajukan SMP tercinta kita ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah lingkungan alam. Ini beberapa aksi nyata dari teman-teman guru penggerak, Pak, Bu. Ini tidak lepas dari lingkungan alam. Seperti Pak Jun ini melaksanakan aksi nyata berupa penanaman apotek hidup dari jahe, kemudian lengkuas dan lain sebagainya. Beliau ini mencoba menggali dari yang ada di sekitar, dan kita tahu lahan kita juga termasuk luas. Di belakang sana yang tadinya sebetulnya berfungsi sebagai lapangan sepak bola ya Pak, sekarang ternyata tumbuh padi dan melon Pak.
Iya, itu kita mencoba memanfaatkan apa yang ada. Tentu itu merupakan satu potensi yang kita miliki. Kemudian untuk yang lain, dari beberapa aset yang kita miliki tadi, entah itu dari faktor biotik maupun abiotik, ini dalam teori yang kami peroleh dalam pendidikan guru penggerak, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di lingkungan sekolah, ini ada dua pendekatan yang dipergunakan. Ini pendekatan yang lama, teori yang lama ini. Jadi dalam menangani masalah-masalah anak ini, teori yang lama ini kita lebih kepada pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah. Jadi kita mencari kenapa program ini tidak berhasil, apa penyebabnya, apa yang menjadi sisi minusnya. Jadi kita mutlak di masalah-masalah yang negatif terus itu, Pak. Akhirnya tidak menemukan hal-hal positif di luar itu, tapi lebih kepada kekurangan apa yang ada di situ. Tetapi pada pendekatan teori yang baru itu, kita akan lebih fokus kepada menggali potensi-potensi yang ada yang akan dijadikan sebagai satu kekuatan, dan lebih fokus kepada menggali kekuatan-kekuatan itu supaya menjadi aset yang berharga. Dan di sini untuk yang berbasis kekurangan, ini fokus pada masalah atau isu. Akan tetapi kalau pada yang berbasis aset atau kekuatan, fokusnya adalah pada aset apa yang akan kita pergunakan, yang ada di sekitar kita, yang dapat kita maksimalkan. Kemudian yang kedua, ini berkutat pada masalah itu saja. Sepertinya terjerumus pada kok nggak mau keluar dari permasalahan yang ada. Coba menatap ke masa depan. Apa yang ada yang bisa kita raih di masa depan itu? Ini jadi ada teori yang berubah. Jadi tidak hanya fokus pada masalah yang ada. Dan kemudian untuk yang berbasis pada kekurangan, ini lebih kepada mengidentifikasi kebutuhan atau kekurangan-kekurangan tadi. Seperti yang saya sampaikan, selalu bertanya, apa ya yang kurang? Maksudnya tidak akan selesai kalau hanya di situ terus. Tapi kita harus keluar dari permasalahan yang ada dengan mencoba mengorganisasikan kompetensi yang ada dan mencoba mengoptimalkan segala sumber daya yang ada. Yang lain ini masih berbasis kekurangan kelemahannya. Ini hanya akan merancang program untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi kalau berdasar pada berbasis pada aset, itu kita akan mencoba melihat visi ke depan kita itu apa. Jadi jangkauannya itu jauh ke depan. Jauh ke depan, apa yang akan kita raih dan apa kita tidak akan lupa apa yang menjadi visi misi kita. Dan terakhir, ini pada yang berbasis pada kekurangan atau pada masalah, ini mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Akan tetapi pada yang berbasis pada aset atau kekuatan, ini berusaha langsung merencanakan aksi nyata apa yang sekiranya dapat dilakukan. Jadi pada intinya teori yang baru itu, Pak, tidak berkutat kepada kekurangan, tapi lebih kepada mencoba menggali potensi apa yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekolah kita, yang mencoba kita maksimalkan dan dijadikan aset
untuk kemajuan SMP kita. Itu Pak, itu yang bisa saya sedikit jelaskan. Jadi pada hari ini kita berkumpul, utamanya kita akan menggali potensi apa yang ada di sekeliling kita, yang akan kita coba gali untuk menjadi satu kekuatan, menjadi aset untuk kemajuan sekolah kita. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang 7 aset dari sekolah akan disampaikan berturut-turut. Yang pertama oleh Bapak Solihuddin, yang kedua nanti Ibu Dwi Juliana Astiti, dan terakhir Bapak Junaidi Abdillah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih pada Pak Wali sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya mengizinkan saya untuk memaparkan sedikit tentang pemetaan 7 aset SMP Negeri Purwakarta. Dengan terhormat Bapak Komite, terima kasih Pak atas kehadirannya, meluangkan waktu sedikit mendengarkan dari hasil kami dalam pendidikan guru penggerak ini. Kemudian terima kasih juga kepada siswa Bintang dan Wilona, terima kasih. Pada cara sih memanggil banyak, Ibu cuman koordinasi dan waktunya yang mepet, jadi insya Allah nanti kedepannya akan terulang kembali lebih baik lagi. Terima kasih. Saya tidak akan berbanyak-banyak. Yang pertama tadi benar apa yang dipaparkan Ibu Yeti Ariyanti. Sebelum saya memaparkan tentang modal aset yang 1 sampai 3, perkenalkan diri saya, nama saya Solihuddin SPD, guru mata pelajaran seni budaya, kemudian ada tugas tambahan dari Kada Amal dan sekolah sebagai wakil kepala urusan kesiswaan. Ya, untuk pendekatan sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Yeti, itu benar kita sebuah sekolah, sebuah institusi harus lebih ke pendekatan berbasis aset. Jadi berbasis kekuatan, sama memandang kekuatan semuanya, walaupun ada yang banyak yang kekurangan, tapi kita tetap harus optimis ke depan. Alhamdulillah banyak yang bisa kita raih di SMP Negeri 2 ini, sampai prestasi itu sampai tingkat provinsi. Jadi kita perlu bangga dan harus itu kita ulang lagi di tahun-tahun ke depannya, seperti di seni, olahraga, bahasa, semuanya harus kita lakukan lagi untuk menuju SMP Negeri 2 tersana yang lebih baik lagi. Atas dasar pendekatan berbasis aset kekuatan, di sini kami melakukan pemetaan 7 aset SMP Negeri 2 tersana, yaitu yang bisa memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Kita harus bisa memetakan dulu. Pada hari ini kita petakan satu persatu agar nanti bisa memanfaatkan aset tersebut untuk hal yang lebih baik lagi. Kemudian kita dapat meminjam di sini sebenarnya dari kerangka Dream dan Haines 2016, ini menggunakan kerangka Dream dan Haines yang memetakan 7 aset utama, kemudian diadopsi oleh pemerintah untuk memetakan sekolah.
potensi-potensi yang bisa kita gunakan. Misalnya yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri. Kemudian pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Jadi kita di sini mempunyai banyak aset. Dari siswa, kita siswa yang heterogen, tapi banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita gunakan. Seperti yang ini untuk ke depan Pak, ini bintang aset sekolah Pak. Beliau bintang ini ikut lomba olimpiade saya juga Pak. Terus kemudian pandai di laptop juga, di IT saya ikutkan lomba di FLS2N tentang poster digital, itu pakai komputer. Nanti aset ilonnya juga. Jadi banyak kalau kita berpandangan berbasis aset kekuatan itu banyak sekali. Dan saya optimis. Saya kemarin ngobrol sama ibu kepala sekolah, harus nasional, harus insya Allah. Kalau niat kan ya Pak ya, kalau nanti kedepannya tidak lolos ya tidak apa-apa. Yang penting kan kita niat dulu, kita rancangkan tonggak tujuan kita. Bintang siap ya? Iya, siap. Kemudian pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contoh, kecakapan memimpin sekelompok orang, kecakapan seorang berkomunikasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi modal manusia di SMP Negeri 2 Kersana ini adalah modal sumber daya manusia yang dimiliki SMP Negeri 2 Kersana yang sangat berkompeten, seperti guru-guru yang telah berstatuskan ASN, P3K, dan yang telah sertifikasi, tenaga honorer, dan teknik. Semuanya telah mempunyai ijazah S1 pendidikan, dan 5 orang CGP angkatan 7. Muridnya mudah diarahkan dan menurut pengawas sekolah selalu melakukan supervisi secara berkala sehingga dapat mengawasi secara maksimal proses belajar mengajar di sekolah. Yang untuk yang pertama yaitu ibu kepala sekolah, maaf ingatnya bapak terus karena kepala sekolahnya seringnya bapak, ini baru ibu jadi seringnya susah untuk menyebut ibu. Ini dari pertama yaitu ibu kepala sekolah, Ibu Siwi Sikap Resmi yang tadi saya sebutkan ya, berstatuskan S2 juga. Kemudian guru penggerak angkatan 1 ini lebih mendukung juga kepada sekolah ke depan bagaimana tinggal kita malah kita yang nanti akan mengampu ilmu pada ibu kepala sekolah, saling kolaborasi karena saling memahami, dan kepada yang lain juga harus masuk, harus itu ke guru penggerak. Kemudian guru yang berjumlah 36 orang ya pokoknya 36 orang, guru PNS sebanyak 12 orang, guru P3K sebanyak 12 orang, dan guru honorer 12 orang. Seluruh guru jadi 12 tambah 12 ada 36 orang guru. Kemudian yang berkualifikasi S1 itu semuanya. Ada 6 orang guru berkualifikasi S2. Kemudian lebih kurang 40% ya Pak, guru sudah bersertifikasi ya. Ada 13 guru ya.
ada 13 guru dan 2 orang guru sedang berproses PPG. Mudah-mudahan bisa menyusul. Terdapat 5 orang CGP tadi yang saya sebutkan, dan ada juga nanti 1 orang CGP angkatan 8 dan 1 guru CGP angkatan 9. Itulah dari pemetaan aset modal manusia dari tenaga guru. Kemudian tenaga kependidikan berjumlah PNS 5 orang dan honorer berjumlah 4 orang. Pegawai perpus berkualifikasi S1, kemudian TU berkualifikasi pendidikan S1 dan SMA dan berkompeten pada bidangnya. Ini untuk yang selanjutnya murid berjumlah 515 dengan karakter kompeten, penuh semangat, latar belakang yang beragam, heterogen, dan memiliki potensi masing-masing. Yang terdiri dari kelas 7 itu 194 murid, dan kelas 8 158 murid, kelas 9 163 murid. Semuanya kita jumlah ada 515. Itu murid kita sudah melanglang buana sampai provinsi. Di kabupaten pun dalam seni itu ditakuti Pak, ya bukan ditakuti, disegani gitu maksudnya. Enggak. Alhamdulillah berkat itu. Jadi kita nanti harus terus berprestasi biar nanti kita pandang. Saya juga pihak Brebes juga pas di sana sambil menangis sampai SMP Negeri 2 Brebes itu, kayak SMP Negeri 2 kesana itu disebut. Selanjutnya orang tua murid itu heterogen seperti pedagang, petani, buruh, sama seperti tadi yang dikatakan Ibu Yeti, yaitu kebanyakan TKI Ibu. Kemudian komite sekolah yang selalu mendukung Pak, terima kasih Pak, dan selalu mendukung program-program yang dilaksanakan di sekolah kami. Kemudian pengawas sekolah, seorang pengawas sekolah yang selalu membimbing, mengawasi dan memotivasi kemajuan sekolah. Kemudian dinas pendidikan yang selalu memberi dukungan untuk sekolah, ikatan alumni juga yang memberikan kontribusi terhadap alma maternya. Itulah ada 9 modal manusia yang berhasil kami PK-kan. Insya Allah nanti barangkali ada lagi yang kami bisa tambahkan nanti ke depannya untuk bisa memajukan SMP Negeri 2 ke sana ini. Kemudian yang kedua, modal sosial, yaitu dimaknai modal sosial itu sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Kemudian dinamai juga sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, organisasi dalam komunitas hidup berdampingannya. Contoh yang termasuk dalam modal sosial adalah asosiasi, yang adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja bersama dengan suatu tujuan dan saling berbagi untuk suatu tujuan yang sama. Inilah pemetaan modal sosial di SMP Negeri 2 Kesana. Yang pertama, kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait seperti pihak puskesmas, polisi, koramil, perangkat desa setempat, bank bumdes atau bank sampah ya belum secara intensif ya, nanti akan kami terus gali itu untuk sampah. Kemudian yang kedua, semua guru aktif dalam kegiatan MGMP yang dapat meningkatkan kompetensi guru tersebut. Yang ketiga, kekeluargaan yang sangat baik, sesama guru saling mendukung, dapat berkolaborasi, komunikasi yang sangat terbuka antara sekolah dengan stakeholder. Komunikasi yang terakhir, komunikasi antara sekolah dengan wali murid melalui perwakilan komite pada saat acara rapat wali murid yang diadakan minimal 2 kali dalam
setahun. Itu yang berhasil kami katakan modal sosial. Dan yang ketiga, modal politik, yaitu dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Ini untuk di sana sebagai lembaga pemerintahan atau perwakilan yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas pelayanan kesehatan, listrik, pihak kepolisian, kegiatan menjadi pembina upacara, sosialisasi bahaya narkoba, dan sosialisasi tertib lalu lintas. Yang berikutnya dari pihak puskesmas, penyuluhan kesehatan, pemberian vaksin pada siswa, pemberian obat penambah darah, dan lain-lain sebagainya. Hubungan dan komunikasi yang baik dengan lembaga di sekitar seperti pemerintah desa terkait perizinan pemanfaatan fasilitas umum desa, pihak kepolisian yang berhubungan dengan masalah keamanan, narkoba, PLN, dan Telkom. Jadi dari 3 modal ini mudah-mudahan ke depan kami bisa memanfaatkan aset yang berbasis kekuatan. Jadi kami percaya SMP Negeri 2 Kersana ini bisa lebih hebat. Apalagi kami mempunyai 5 CGP, ada 2 yang menunggu, dan itu harus kita bisa menunggu kembangkan SMP Negeri 2 Kersana ini menjadi lebih hebat lagi ke depannya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah kita semua, terutama diri saya sendiri, untuk lebih baik lagi ke depan. Tetap semangat, bilang murid-muridku ya, tetap semangat, harus semangat. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Komite Sekolah, kemudian yang saya hormati juga orang tua atau wali murid, anak-anakku yang saya banggakan, kemudian yang saya banggakan pula teman-teman CGP Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang 7 aset yang dimiliki oleh SMP 2 Kersana. 7 aset itu ada modal manusia, sosial, politik, agama, dan budaya. Kemudian ada modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan yang terakhir ada modal finansial. Untuk yang keempat, saya akan memaparkan tentang modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilakunya yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Jadi, alhamdulillah untuk SMP Negeri 2 Kersana 100% untuk modal agamanya kita beragama Muslim. Jadi mungkin tahun lalu ada yang non Muslim, tapi untuk tahun pelajaran 2023 dan 2024 siswa kita beragama Muslim 100%. Kemudian kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Nah, model budaya ini yang sering kita lihat, mungkin Bapak Ibu, aset yang dimiliki oleh sekolah, budaya termasuk salah satu yang menunjang perkembangan pendidikan di SMP Negeri 2 Kersana. Kemudian identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan. Banyak sekali ritual kebudayaan yang ada di SMP Negeri 2 Kersana dan sekitarnya. Kebetulan waktu di forum komunikasi dengan sesama guru
calon guru penggerak dan fasilitator. Yang saya angkat adalah modal aset yang dimiliki Kersana, kemudian ketanggungan dan tetangga kita yaitu Banjarharjo. Kebudayaan yang kita miliki tentunya seperti burok ya Pak, kemudian ada yang namanya saweran, karena hampir di desa Kradenan, kemudian di Cimunding itu kubah pari ya Pak. Kalau hajatan pasti tidak lepas dari yang namanya saweran, dan itu merupakan budaya kita juga. Kalau yang paling heboh baca Iya, malah ada yang dapat motor nih Pak. Jadi saweran itu sudah merupakan budaya dan patut diangkat untuk kelestarian budaya kita. Ada lagi yang munggah molo juga fasilitator saya kebetulan orang Riau, beliau juga tidak ada yang namanya munggah molo itu apa ya. Jadi itu budaya yang dimiliki sekolah kita. Kemudian budaya yang lainnya, contohnya kita punya wayang golek ya, karena kita dekat dengan Sunda, bahkan orang hajatan itu menanggap sandiwara itu termasuk budaya. Jadi banyak sekali, bahkan sebentar lagi kita akan ada yang namanya perpisahan. Kita pastinya mau menyusun budaya-budaya yang ada di Kersana dan sekitarnya, kayak jaipong, kemudian tarian Jawa dan lain-lain. Itu merupakan budaya yang harus merupakan aset yang dimiliki oleh sekolah kita dan sekitarnya. Kemudian sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan. Ritual keagamaan contohnya kita ada yang namanya penjeringan, terus kalau hari Jumat ada marhaban dan lain-lain. Itu merupakan budaya yang dimiliki oleh kita. Berikutnya adalah untuk SMP Negeri 2 Kersana juga memiliki kebiasaan yang agamis. Contohnya karena kita muslim, seluruh siswa kita menggunakan busana muslim, dan guru-guru atau bapak ibu guru juga menggunakan busana muslim. Kemudian ada kebiasaan kita yaitu membaca tadarus 5 menit sebelum pelajaran dimulai Pak. Setiap hari Jumat juga kita adanya membaca surat Yasin bersama di depan lapangan itu secara rutin. Kemudian ada yang namanya sholat duha, kemudian ada sholat duhur berjamaah, bahkan sudah ada di dalam kurikulum atau di jadwal, bahkan ditempel di kelas-kelas, itu sudah merupakan budaya SMP Negeri 2 Kersana. Kemudian hafalan Quran juga ada memperingati hari besar umat Islam. Kemudian juga siswa dan masyarakat juga memanfaatkan waktu sore hari untuk mengaji. Ada ekstrakurikuler namanya BTI setiap hari Senin, dipandu oleh guru agama. Kemudian anak-anak juga banyak mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Kemudian juga kita membiasakan gotong royong keagamaan. Contohnya setiap hari Jumat adanya amal Jumat. Amal Jumat yang kemarin juga dikumpulkan, ada siswa kita yang rumahnya kebakar ya Pak Alek. Di Cikandang. Ya, dana sosial itu juga dari murid oleh murid untuk murid. Jadi segala sesuatu kita muaranya kepada untuk kepentingan siswa. Kemudian ada yang namanya pembiasaan budaya. Mungkin Bapak Komite kalau mau lewat jam 7 pagi kok ada guru-guru yang salaman murid, itu namanya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu merupakan budaya dari SMP 2 Kersana. Jadi kita sambil memeriksa anak dari ujung kaki sampai ujung kepala, juga kita selalu memberikan senyum. Jadi mereka berpikir bahwa oh, guru-guru itu ramah. Jadi bikin mereka jatuh cinta dulu kepada kita, baru menyukai pelajaran kita. Kalau melihat gurunya aja udah serem, takut, mungkin anak males bakatnya dia. Jadi seperti itu. Kemudian menyalurkan bakat dan minat siswa melalui pergerakan budaya di sekolah. Nah, tadi yang sudah saya ungkapkan di depan bahwa kita sebentar lagi ada perpisahan kelas 9, otomatis pergerakan budaya itu kita laksanakan. Kemudian program yang terbaru adalah P5 atau kurikulum merdeka, ada yang namanya pergelaran. Berikutnya yang saya akan sampaikan adalah modal fisik. Modal fisik adalah
tidak jauh dengan bangunan. Bangunan yang dimiliki SMP 2 Persarana merupakan aset yang dimiliki oleh kami. Infrastruktural atau sarana prasarana juga akan menunjang siswa untuk belajar. Yang pertama ada saluran pembuangan air, sistem air, kemudian ada mesin, jalan, kemudian ada jalur komunikasi, sarana pendukung yang lainnya, alat transportasi dan lain-lain. Ini mendukung dalam proses belajar siswa. Contohnya kamar mandi harus ada airnya. Kalau tidak ada airnya, siswa tidak bisa misalkan istirahat atau mau ganti pakaian, mau ke kamar mandi, itu juga merupakan aset, yaitu air. Alhamdulillah, air, listrik yang kita miliki sudah mendukung dalam proses pembelajaran kita. Kemudian modal fisik yang kami miliki ada 14. Ruang kelas yang representatif yaitu ada berapa? Representatif. Kelas ya Pak? Ya, jadi kita mempunyai ruang kelas 22 kelas yang bisa kita manfaatkan. Contohnya ada 2 kelas yang kosong, itu kita manfaatkan untuk OSIS, ruang OSIS, dan ini ruang multimedia, bisa belajar siswa ketika ada pelajaran bahasa Inggris, kemudian kemarin bahasa Jawa juga menonton video, jadi anak belajarnya tidak hanya melulu di dalam kelas saja Pak, jadi anak-anak bisa berkolaborasi dengan guru, kemudian menggunakan teknologi yang ada. Kemudian adanya ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang tata usaha. Alhamdulillah sudah memadai semua. Kemudian ada laboratorium IPA itu di depan ruang perpustakaan, itu dipakai untuk anak ketika mereka praktek IPA. Kemudian ruang media seperti dan ruang komputer seperti yang kita sedang pakai. Ruang perpustakaan sudah dilengkapi dengan buku-buku. Kemudian ruangannya sudah ada ruang literasi dan ruang bersantai siswa. Jadi ketika siswa boring atau membutuhkan suasana yang berbeda, bahkan dulu juga saya sering menggunakan ruang perpustakaan untuk belajar saya. Kemudian ruang OSIS ada di kelas 9A sampingnya. Kemudian ruang UKS. Ruang UKS juga ini untuk anak yang sakit bisa dibawa ke ruang UKS. Kemudian toilet siswa yang memadai, adanya koperasi sekolah dan kantin, ada kantin sehat. Kemudian musola yang kita masuk juga langsung bisa ketemu dengan musola, dilakukan untuk aktivitas siswa, sholat duha, sholat duhur, atau kalau sore bisa pas ekstrakurikuler bisa sholat asar. Kemudian adanya lapangan basket, lapangan sepak bola, lapangan voli yang bisa dipakai untuk anak ekstrakurikuler olahraga, bahkan pelajaran olahraga. Atau ruang favoritnya Pak Hadi Pak, karena Pak Hadi setiap hari tidak pernah ke kelas karena beliau ngajarnya di lapangan. Jadi disupervisi oleh guru setiap hari. Kalau kita disupervisinya kepala sekolahnya 1 semester sekali atau 2 semester kali, Pak Hadi hampir setiap hari semua guru bisa melihat cara belajar, cara mengajarnya Pak Hadi. Ya. Kemudian saluran air yang baik yang sudah saya sebutkan, listrik dan internet. Seperti itu modal aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Persana. Saya harapkan dengan adanya komunitas kita atau calon guru penggerak ke-7 dan ke-8 serta ke-9, teman-teman kita dapat memberikan perubahan yang lebih baik untuk siswa dapat belajar dengan baik di SMP kita. Sekian dari saya Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Julia Astati mewawarkan aset sekolah nomor 4 dan nomor 5. Yang selanjutnya atau yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Junaidi Abdillah SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal yang keenam itu adalah modal lingkungan atau alam. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya banggakan,
sebelum saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak, saya juga meskipun sudah setiap hari melaksanakan dan mengetahui tentang kondisi di lingkungan sekolah kita, tapi saya juga tidak begitu paham ternyata itu merupakan satu aset. Tetapi setelah saya melakukan satu kegiatan guru penggerak ini, ternyata yang namanya aset itu tidak jauh dari kita. Di antaranya adalah lingkungan. Nah, lalu di sini lingkungan yang bagaimana yang termasuk ke dalam aset. Kebetulan hasil pemetaan teman-teman kita, ya saya dan beserta teman-teman, ini di antaranya di sini ada beberapa tanah, kemudian ada beberapa sungai, dan termasuk juga objek wisata ternyata juga termasuk ke dalam aset, dan termasuk pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan juga termasuk aset. Nah, misalnya objek Malahayu, ya, itu bisa kita gali potensinya sebagai proses pembelajaran di luar kelas. Jadi anak-anak nanti kita bawa ke objek tersebut, kemudian kita melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Itu diantaranya salah satunya. Yang selanjutnya, yang terakhir, ya, itu modal finansial. Nah, di sekolah kita ini, sementara ini yang sudah terlihat dan sudah kita jalankan, itu modal finansialnya berupa BOS dan komite sekolah. Namun ternyata sebenarnya bisa kita kaji bersama. Ini mohon maaf, kita dikelilingi oleh satu perusahaan besar nih Pak, dari Korea, ya. Itu sebetulnya juga nanti bisa kita manfaatkan yang namanya dana CSR Pak. Kebetulan saya pernah ngobrol dengan ketua serikat buruhnya Mas Benny, ya. Itu sebenarnya bisa, tetapi kebetulan untuk PT TAM Suhung sendiri dari 25.000 target karyawan itu baru terisi sekitar antara 7.000-an, sehingga dana CSR belum bisa dicairkan atau belum bisa digelontorkan. Tetapi untuk wilayah-wilayah berdampak itu ternyata sudah Pak. Iya, terbukti kemarin dari SMP Negeri 1 Kersana itu dapat sumbangan lapangan olahraga. Kemudian kemarin ada pembagian dari perusahaan juga teh kotak dari siswa, guru dan lain sebagainya untuk warga sekolah, itu disumbang oleh perusahaan. Nah, ini adalah wujud nyata bahwa perusahaan sekitar juga termasuk aset yang perlu kita maksimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dari 7 pemaparan para teman-teman, ya, ternyata memang aset itu kalau saya analogikan ke dalam sebuah pertanian atau sebuah perdagangan, ini Bapak Ibu wali murid yang berdagang, kalau saya analogikan, ya, itu kalau ibarat pertanian begini, kita punya aset tanah, kita punya aset benih, kemudian kita punya aset alat-alat pertanian. Nah, dari beberapa aset ini, ayo kita maksimalkan, ya. Kita maksimalkan bagaimana cara mengolahnya, ya. Kebetulan ini di guru penggerak ini cara mengolahnya harus dengan hati nurani yang paling dalam, ya. Bagaimana memanusiakan murid atau kita sebagai pelayan murid, ya, yang muaranya pada murid. Kemudian teknik pengolahannya, bagaimana cara merawatnya. Kalau kita analogikan sebuah jagung, kemudian siswa itu adalah jagung, maka untuk tumbuh kembang jagung yang hebat diperlukan media yang mumpuni, kemudian pengolahan yang maksimal, kemudian pengairan yang cukup dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini dari 7 gambaran modal aset yang dimiliki SMP Negeri 2 Kersana, kira-kira dari Bapak Ibu ada gambaran boten?
gambaran gitu. Mungkin dari Bapak Ibu ini, baik dari terutama ini Bapak dari wali murid, mungkin juga Pak, ini bagaimana sih saya dari mana memulainya untuk mewujudkan supaya aset ini bisa terakomodir atau bisa berjalan atau bisa dimaksimalkan dengan baik. Nah, untuk sekarang itu ada yang namanya rapot pendidikan, Bapak Ibu. Nah, dari rapot pendidikan ini itu nanti Bapak Ibu sekarang bisa download atau searching di Google ya. Rapot pendidikan, misalnya ini saya ambil kemarin saya download rapot pendidikan SMP Negeri 2 Kersana tahun 2003 per 24 Mei. Coba Pak ditampilkan. Atau nanti Bapak Ibu bisa searching sendiri ya. Nah, dari laporan rapot pendidikan SMP Negeri 2 Kersana ini yang jelimet kebetulan untuk PMM saya juga ini Pak. Saya di materi PMM saya menganalisis laporan pendidikan. Nah, ternyata dari laporan pendidikan ini meskipun ini up to date per 24 itu ada beberapa yang tidak sesuai karena lapor pendidikan ini ditulis sebelum kita mengikuti CGP dan sebelum Ibu KS datang, sehingga di sini pada aset manusia pada kepala sekolah itu masih kurang ya, karena belum ada dari guru penggeraknya. Tetapi nanti insya Allah pengisian periode berikutnya kita menjadi naik ya. Nah ini ada beberapa yang merah ya. Itu tidak perlu saya korek satu-satu lah, nanti lama ya. Ini hanya sekedar Bapak Ibu tahu saja dari mana sih saya memulai untuk menginventarisasi aset itu ya. Kita mulai dari mana nih? Apakah aset-aset kita sudah berjalan dengan baik atau tidak? Ya itu monggo nanti Bapak Ibu bisa download sendiri di Google ya, itu tentang rapot pendidikan SMP kita. Nanti monggo Bapak Ibu cermati, terutama ini wali murid ya, supaya bisa memberikan masukan kepada kami sehingga nanti kami bisa menyusun program-program yang lebih lanjut lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya tidak etis kalau saya panjang lebar ya, karena ini waktunya sudah cukup siang, dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Komite. Ini adalah wujud nyata bahwa kita untuk bergerak bersama untuk mengembangkan dunia pendidikan kita yang muaranya bagaimana kita bisa menciptakan murid yang merdeka ya, dengan proses pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana aset sekolah dari aset sosial, aset politik, aset agama, kemudian kita punya modal fisik, jadi bagian terakhir lingkungan alam dan finansial. Semoga dengan pemaparan yang sudah disampaikan kita menjadi tahu kita di SMP Negeri 2 Kersana ini bisa menggali dari 7 modal aset tersebut agar sekolah kita semakin baik dan semakin maju. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya berikan, acara dengan cara sudah kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa acara juga meminta maaf apabila dalam berkata dan penyampaian ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Jadilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.